Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wal haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita telah dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pada saat sekarang ini. Tidak lupanya selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Fethi Sunanti MPD. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, di sini sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Kopi Karnija, NIM 22005027. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang map mapping yang telah saya buat dengan judul map mapping. Tentang konsep tentang kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar sendiri yaitu diartikan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan dan atau sikap yang dimiliki pada suatu saat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikap yang ingin diperoleh seseorang kelompok, lembaga dan atau masyarakat yang hanya dapat dicapai melalui kegiatan belajar. Jenis-jenis kebutuhan belajar. 1. Jenis kebutuhan normatif. Nah, jenis kebutuhan normatif sendiri yaitu membandingkan peserta didik dengan standar nasional, misal SFTANAS, UMPTN, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan komparatif. Kebutuhan komparatif yaitu membandingkan peserta didik pada suatu kelompok dengan kelompok lainnya yang selevel. Misal, hasil FTANAS SLTPA dengan SLTP. 3. Kebutuhan yang dirasakan, yaitu hasrat atau keinginan yang dimiliki masing-masing peserta didik yang perlu ditingkatkan. Kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan atau kenyataan yang nampak dengan yang dirasakan. Cara terbaik untuk mengidentifikasi kebutuhan ini dengan cara interview. Yang keempat, kebutuhan yang diekspresikan, yaitu kebutuhan yang dirasakan seseorang mampu diekspresikan dalam tindakan, misal siswa yang mendaftarkan sebuah kursus. 5. Kebutuhan masa depan, yaitu mengidentifikasikan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang, misalnya penerapan teknik pembelajaran yang baru dan sebagainya. 6. Kebutuhan identil yang mendesak, yaitu faktor negatif yang muncul di luar dengan yang sangat berpengaruh, misalnya bencana nuklir, kesalahan medis, bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya, permasalahan dalam menentukan jenis kebutuhan. Yang pertama, masalah pengembangan jasmani dan rohani. Yang ketiga, masalah keluarga dan rumah tangga. Yang ketiga, masalah sosial. Yang keempat, masalah motivasi. Yang kelima, masalah ekonomi. Dan yang keenam, masalah kegiatan dalam belajar. Belajar menurut ahli, yaitu menurut Juju Surjana pada tahun 2001, kebutuhan belajar dapat diartikan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang dimiliki pada suatu saat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang ingin diperoleh seseorang, kelompok, lembaga, dan atau masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada hari ini tentang map mapping yang telah saya buat. Map mapping tentang konsep tentang kebutuhan belajar. Salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.